Shalom buat kita semua, shalom buat Ibu dosen. Di sini saya Tabita Berusembiring dengan NIM 2001 1915, tingkat jurusan 2C, Priori Teologi, mata kuliah Pak Dewasa, Pak Pemuda dan Dewasa, dengan dosen Ibu DR Setia Ulina Brutarian. Di sini saya membuat sebuah video tentang pengajaran katekisasi iman untuk memenuhi tugas mata kuliah Pak Pemuda dan Dewasa untuk ujian akhir semester. Pengertian katekisasi. Katekisasi berasal dari kata kerja Yunani yaitu katekein, yang diartikan memberitahukan dari atas ke bawah dan juga mengajarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kateketika adalah pelajaran dalam ilmu agama Kristen. Kateketika adalah wadah pembinaan ataupun pendidikan untuk umat gereja, untuk kelak mengetahui ataupun mengakui imannya di hadapan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya. Istilah ini sudah lama dipakai untuk pelajaran yang diberikan kepada siapa saja yang menerima dan kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Secara sistematis, ajaran Kristen dilayakkan kepada orang yang disebut katekumen. Dengan mengikuti kateketika, maka mereka akan mulai mengerti apa artinya menjadi Kristen. Yang kedua itu pengertian katekisasi menurut para tokoh. Yang pertama itu menurut Calvin. Calvin mengatakan bahwa kateketika merupakan suatu pengajaran yang sangat penting yang harus didorong kuat oleh gereja itu sendiri. Di dalam kateketika itu, gereja wajib membentangkan di hadapan mereka kebenaran dan keindahan iman Kristen tentang panggilan Tuhan. Menurut Luther, yang kedua, menurut Luther berpendapat bahwa kateketika adalah keluarga. Orang tua yang berkewajiban, mereka menurut kewajibannya mendidik anak-anak menurut firman dan hukum-hukum Allah, dan membimbing mereka kepada Kristus, dan juga harus ditugaskan kepada sekolah-sekolah untuk menyebarluaskan agama Kristen. Yang ketiga itu katekisasi dalam Perjanjian Lama. Katekisasi dalam Perjanjian Lama adalah salah satu pelayanan yang paling tua dan paling banyak dipakai oleh gereja-gereja. Pelayanan kateketika ini dikatakan sebagai pelayanan yang paling tua dikarenakan kateketika gerejawi berasal dari Israel. Jadi tradisi Israel itu adalah katekisasi itu adalah belajar daripada keluarga. Jadi keluarga itu adalah wadah utama terutama dalam pelajaran katekisasi. Di sini sebagai pelayanan yang paling tua dikarenakan kateketika gerejawi berasal dari Israel. Dalam Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 20-25 mengatakan, kita membaca bahwa kepada orang tua ditugaskan untuk memberitahukan pengajaran tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka harus memberikan kepada anak-anak mereka apa yang telah mereka dengar dan apa yang harus memberikan kepada anak-anak mereka. Dan apa yang harus diberikan kepada anak-anak mereka yaitu pengetahuan tentang siapa Allah. Tradisi ini diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi untuk katekisasi itu adalah pengajaran yang secara terus-menerus dilakukan. Dari satu ke generasi berikutnya. Jadi tentang pembagian tugas ataupun tradisi diteruskan dari generasi ke generasi
sekitar permulaan abad pertama ternyata telah ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh jemaat-jemaat Yahudi. Jadi pengajaran ini diatur menurut umur anak-anak. Yang pertama itu umur 6 sampai 7 tahun. Pengajaran elementer yaitu di dalam umur 6 sampai 7 tahun ini diberikan pengajaran elementer, yaitu belajar Nats Torah. Yang kedua itu pada umur 10 tahun, yaitu belajar tentang pengajaran yang sebenarnya atau misyana. Yang ketiga itu umur 12 sampai 13 tahun. Di sini wajib menuruti syariat Yahudi atau miswot. Yang keempat itu katekisasi dalam perjanjian baru. Katekisasi dalam perjanjian baru itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama katekein. Kata atau istilah ini berarti memberitakan ataupun memberitahukan, ataupun bisa dikatakan sebagai mengajar, memberikan pengajaran. Jadi bisa juga kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 21 dan pasal 22 ayat 24 dan di dalam Lukas 1 ayat 4. Di dalam Roma 2 ayat 17 sampai 18, di sini dijelaskan bahwa bagaimana peran katekein ini dalam perjanjian baru. Artinya mengajar yang paling menonjol, tetapi di dalam pengertian bukan intelektualitas, melainkan dalam pengertian praktis. Yang kedua itu didaskein. Kata atau istilah ini berarti mengajar dengan suatu tujuan yang tertentu, yaitu mengajar supaya orang diajarkan itu melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Jadi, belajar tentang katekisasi itu tidak hanya belajar tentang materi, tidak hanya belajar tentang materi yang diberikan oleh pengajar, tetapi melakukan perbuatan atau pembaharuan sikap seorang katekumen. Di sini yang ketiga yaitu tentang ginosken. Arti dasar dari istilah ginosken ini adalah mengenal, belajar mengenal. Dalam dunia pendidikan ataupun pemikiran Yunani, ginosken ini terutama bersifat intelektualitas dan dapat berarti mengetahui sesuatu yang berdasarkan pengalaman yang nyata. Ini juga bisa kita bandingkan di dalam Ulangan 6, kami ulangi, Ulangan 11 ayat 2, di dalam Hosea 4 ayat 6. Nah, di sini kita bisa bandingkan bagaimana pengajaran tentang ginosken ini atau belajar mengenal. Kesimpulannya ialah kata ginosken ini berarti pengetahuan ataupun pengenalan yang manusia peroleh tentang kehendak Allah karena pergaulan yang intim dengan Dia dan menyatakan diri. Yang keempat itu adalah mantanain. Mantanain ini adalah kata atau istilah yang punya kaitan erat dengan makna belajar. Dari arti umum, kata atau istilah ini mengindikasikan suatu ataupun mengindikasikan suatu proses rohani di mana orang mencapai sesuatu bagi dirinya untuk perkembangan kepribadiannya. Ini juga bisa kita bandingkan di dalam Matius 9 ayat 13, Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mantenain ini adalah kata yang tepat atau tetap antara murid-murid dan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang memanggil mereka untuk mengikutinya dan melakukan apa yang diajarkan kepada mereka. Jadi,
Yang selanjutnya itu adalah tentang Paidewin. Paidewin ini adalah memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya mereka dalam dunia orang dewasa dapat menempati posisi ataupun menempati posisi mereka. Nah, kata Paidewin ini dalam artinya juga mempunyai dalam Imamat 20 ayat 26. Dalam nas ini pendidikan adalah hal pengudusan. Pendidikan di sini merupakan pengajaran untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Tujuan Taurat ialah mengajar, menentukan dan menjaga manusia dalam hidupnya sebagai umat Allah. Yang kelima itu tujuan daripada katekisasi. Tujuan daripada katekisasi adalah yang pertama itu mendidik atau membina. Di sini yang dimaksud mendidik atau membina ini adalah supaya anak-anak mereka bisa berpartisipasi dalam hidup dan pelayanan gereja kepada Allah. Yang kedua, katekese. Katekese itu adalah pengajaran tentang Allah dan perjanjiannya, pengajaran tentang Yesus Kristus dan pengajaran yang tentang pimpinan dan berkat bahwa Roh Kudus memimpin para katekisan dalam pelayanan katekese. Roh Kudus memakai katekese untuk memuliakan Kristus dalam jemaat. Yang ketiga itu supaya anak-anak dapat mengenal Allah dan kehidupan mereka. Yang penting bukan pengenalan yang banyak tentang Alkitab dan gereja, tetapi tentang pengenalan akan Allah sebagai Allah. Allah berjanji, atau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah mengikat perjanjian dengan umatnya yang dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang keempat itu bimbingan bukan saja kepada anak-anak muda tetapi semua orang-orang jemaat. Di sini anggota jemaat memperlengkapi mereka bagi suatu hidup yang bertanggung jawab di dalam dunia. Yang kelima, supaya anak-anak muda dapat mengenal Allah dengan begitu rupa sehingga mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pemberian pengetahuan atau hal-hal pokok di dalam Alkitab gereja yang berasal dari Alkitab garis besar tentang gereja, tentang pelayanan dan sejarahnya. Yang ketujuh itu pendidikan ataupun katekisasi itu sebagai pendidikan ataupun pembinaan. Katekisasi itu sebagai pendidikan ataupun pembinaan. Jadi pembinaan untuk anggota-anggota jemaat untuk menyadari tugas dan tanggung jawab mereka di dalam gereja. Di sini yang ke-8, katekisasi itu bertujuan untuk mendidik anak-anak muda supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab di dalam dunia. Mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai saksi dan dalam pelayanan Kristus. Penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi, keselamatan kepada kita harus disampaikan kepada semua orang. Dari generasi ke generasi sehingga katekese mempunyai peranan yang penting. Di sini yang dimaksudkan adalah katekisasi itu adalah pengajaran tentang siapa Allah, dan pengajaran itu diberikan secara terus-menerus dan akan membuahkan hasil yang bisa membawa perubahan bagi katekese, yang bisa membuahkan pembaharuan bagi setiap orang yang belajar katekisasi. Yang ke-9 itu penyampaian, adapun maksud ataupun tujuan daripada katekisasi itu adalah penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Keselamatan kepada kita harus disampaikan. Tujuan kateketika adalah pertama-tama yaitu pendidikan. Sama dengan pengajaran, anggota-anggota jemaat untuk menyadari tugas mereka di dalam gereja. Katekumen
harus mengetahui bahwa gereja adalah salah satu persekutuan. Ketika juga mempunyai tujuan yang mendidik warga gereja menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab di dunia. Akhirnya tujuan dari kata ketika adalah juga penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Tujuan teologis daripada katekisasi itu yang pertama, tujuannya itu membangun kedewasaan. Kata ketika dalam kedewasaan. Dalam kata ketika membangun kedewasaan terlihat struktur-struktur sosial yang cenderung untuk meminggirkan bahwa menjauhkan masyarakat-masyarakat lemah tetapi yang merupakan mayoritas pemilik dari kekayaan alam. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Ada kesenjangan. Hal ini bukan masalah kemasyarakatan dewasa ini, tetapi masalah penghayatan iman karena tidak sesuai dengan semangat Yesus Kristus. Tidaklah mudah untuk melihat kaitan antara iman dan usaha penyelesaian masalah-masalah tersebut. Hidup beriman sering dikaitkan dengan hidup berdoa dan hidup ibadat. Dan iman lebih dihayati, iman yang devosional daripada iman yang tidak bertindak. Disinilah letak peranan katekese, yakni untuk umat. Dengan kata lain, katekese mempunyai tugas membina dan membantu agar umat memiliki dan menghayati iman yang terlibat dalam masyarakat. Yang kedua itu tujuan kata ketika anak sekolah minggu membentuk kedewasaan. Diakoni adalah salah satu bentuk gereja yang mewujudkan iman dalam masyarakat Kristen. Dengan adanya katekese dalam diakoni gereja itu agar dapat memberikan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Sejak dulu, anak-anak merupakan suatu golongan yang paling penting dalam gereja Kristen dan kenyataan itu tidak selalu diinsapkan dengan secukupnya. Gereja hanya mencurahkan perhatian dan kurang mencurahkan perhatian di dalam pemeliharaannya kepada anak-anak itu. Yang ketiga itu tujuan kata ketika pemuda membentuk kedewasaan. Supaya anak-anak muda mengenal Allah dalam kehidupan mereka, kaum muda merupakan suatu masalah yang sukar dan penting bagi gereja Kristen. Di mana-mana kaum pemuda bergerak, bertindak, kaum pemuda itu bersifat dinamis dan mau berjuang mewujudkan cita-citanya. Gereja harus mencurahkan perhatian dan pekerjaan kepada orang dewasa dan supaya jangan membelakangi gereja. Kita harus sadar bahwa menyenggangkan perhatiannya dan gereja justru pada umur-umur muda. Dalam hal ini diharapkan bahwa gereja harus bisa menerima kaum muda itu apa adanya. Dengan menunjukkan pengertian dan minat-minat mereka terhadap permasalahan dan pergumulan mereka. Hendaklah pemimpin-pemimpin gereja memberitahukan tempat-tempat kepada kaum pemuda untuk program kerja. Yang keempat itu adalah adanya tujuan kata ketika keluarga membentuk kedewasaan. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu tugas katekisasi. Tugas katekisasi merupakan suatu kegiatan yang wajib untuk dikerjakan maupun dilakukan. Maka dalam hal ini kata ketika juga tidak terlepas dari yang namanya tugas. Adapun yang menjadi tanggung jawab dari kata ketika adalah mewartakan betapa besarnya kabar Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kristus ke orang lain supaya orang lain dapat mengenali Kristus dan mengikut Kristus. Dalam hal ini mengikut Yesus Kristus adalah sebuah pengajaran daripada katekisasi. Yang ke-8 itu tugas pokok daripada katekisasi dalam gereja itu yang pertama koinonia. Koinonia itu adalah pelayanan gereja untuk membentuk dan membangun komunitas orang beriman secara menyeluruh. Di sini katekese berperan sebagai pelayan untuk mempersatukan umat Kristiani agar hidup dalam persekutuan dan iman akan Yesus Kristus. Katekese juga mengusahakan umat membangun dan
memberitahukan tentang bagaimana peran koinonia dalam gereja. Yang kedua itu diakonia. Diakonia adalah salah satu pelayanan gereja yang mewujudkan iman dalam masyarakat. Dalam hal ini, katekese berperan. Apa peranan katekese dalam diakonia itu? Yaitu untuk menemukan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Yaitu dengan adanya katekese dalam diakoni segera berusaha agar dapat memberitahukan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Contohnya itu pendidikan sosial, pendidikan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Yang ketiga adalah marturia. Marturia merupakan suatu bentuk pelayanan gereja untuk bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus. Dalam hal ini katekese berfungsi untuk memberikan kesaksian warga jemaat gereja untuk dapat mengenal dan memahami akan adanya Tuhan Yesus, sehingga katekese memiliki peran. Di sini tugas katekisasi dalam kaum dewasa itu adalah ataupun kaum muda. Dalam kaum muda sangat dibutuhkan karena kaum dewasa sangat penting dalam pelayanan katektika. Tugas katektika ataupun katekisasi dalam kaum dewasa ialah memberitahukan sabda Allah dan menawarkan adanya Yesus Kristus. Katekisasi juga bertugas mengatasi kesulitan dan menerangkan berbagai tradisi iman serta menggali pengalaman manusia. Komunikasi. Tugas katekistika dalam hal ini adalah sangat berperan aktif. Di sini pengertian iman yang selanjutnya adalah iman dalam perjanjian lama itu dipakai kata iman, yaitu kata hemun kes. Istilah dalam perjanjian lama yang paling umum dipakai kata iman yaitu kata hemin, ataupun memakai kata benda untuk iman selain kata iman dalam Habakuk 2 ayat 4-10. Kata ini pada dasarnya berarti kesetiaan. Perjanjian lama menyebutkan bahwa iman itu adalah kesetiaan. Yang kedua itu iman dalam perjanjian baru. Kalau kita lihat dalam komprehensif dalam perjanjian baru bahwa berkata yang paling sering digunakan untuk istilah iman adalah kata benda pistis, artinya itu iman, dan kata kerjanya itu adalah pisteo, artinya itu percaya. Jadi dalam perjanjian baru disimpulkan bahwa iman itu adalah kepercaya, ataupun kemudian sifatnya itu adalah pistois, artinya setia. Jadi sama dengan perjanjian lama tadi bahwa iman itu adalah kesetiaan pada umat manusia. Jadi yang menjadi kesimpulan daripada materi pada hari ini yang saya buatkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu katekisasi iman itu adalah katekisasi ataupun pengajaran tentang iman Kristen. Pengajaran yang kita dapatkan dari pengajar bagaimana iman Kristen itu. Di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa katekisasi itu berasal dari kata katekese yang artinya adalah mengajar, memberitahukan, ataupun memberitakan ataupun memberi pengajaran ataupun pelajaran. Dan proses katekisasi itu tidak bisa kita buatkan waktunya, atau dalam gereja itu biasanya ada 6 bulan, ada 9 bulan, dan ada juga setahun. Tapi katekisasi sesungguhnya itu adalah katekisasi ataupun pengajaran secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Berarti
yang saya tarik kesimpulannya adalah belajar tentang katekisasi adalah belajar secara terus-menerus. Jadi, pengajaran di sini bukan sebatas pada intelektual saja. Pengajaran katekisasi itu bukan sebatas intelektual saja, tapi pengajaran yang disampaikan dalam proses katekisasi itu membentuk suatu perubahan. Adanya sebuah perubahan atau pembaruan di dalam katekese, di mana pengajar dan yang diajar itu sama-sama berproses. Adanya perilaku, pola pikir, tingkah laku, perubahan isi hati. Jadi dari kita belajar katekisasi ini, kita memiliki pola pikir yang baru. Adanya tingkah laku dan perubahan dan isi hati yang baru. Dengan proses katekisasi ini, supaya proses katekisasi ini berjalan dengan utuh, itu katekese ini diperlukan dukungan daripada gereja. Gereja harus mendukung katekisasi. Dan di sini metode-metode yang harus dilakukan dalam katekisasi juga harus mendukung bagaimana katekumen ini dapat menerima pengajaran daripada katekisasi ini. Yang dibahas dalam katekisasi itu adalah Alkitab. Yang pertama Alkitab. Bagaimana Alkitab itu? Apa saja isi Alkitab itu? Yang kedua itu penyataan Allah. Di dalam katekisasi ini akan kita pelajari bagaimana penyataan Allah dalam kehidupan Allah sendiri. Jadi dari penyataan Allah ini kita mengetahui bagaimana Allah di dalam kehidupan Allah sendiri. Yang ketiga itu dalam katekisasi itu kita akan belajar tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi katekisasi itu adalah pengajaran ataupun proses pemberitahuan yang secara terus-menerus dilakukan oleh katekumen yang memberikan penjelasan siapa itu Allah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dosen dan terima kasih saya ucapkan untuk materi yang sudah Ibu dosen berikan kepada saya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita.